Kalian pernah nggak dengar cerita? Pernah kalian nggak dengar cerita, ya, kalau ada kawannya ditraktir minum teh manis, ya, jadi ditraktir lah temannya minum teh manis, kemudian, ya, dia nggak mau bayar, disuruh temannya bayar. Lunas ya utangmu ya. Kau kan punya utang sama aku kan? Kau bayar tehku, lunas ya utangmu ya. Ngeri nggak? Yudas ini teman-teman, maksud saya, kalau orang kikir itu memang begitu. Bayangkan ini, 30 keping itu hanya sekitar $20 Amerika nilai uangnya. Kalau sekarang, untuk sekarang. Sudah, kalau dikalikan uang, $20 itu, ya, $20 kali 14.000. Kan tinggal 280.000 kan? Segitu yang dijual, segitu yang dijual Tuhan Yesus. Tapi memang dasar sudah, ya, memang hatinya sudah melekat kepada uang. Nah, Saipe diparar. Memang kita bilang ngeri kali. Tapi bagi orang kikir, itu pun diparar. Makanya ada istilah sama orang Batak, sigotil monis. Ibu tahu yang dia sigotil monis? Tahu monis enggak? Menir beras itu kecil kan? Cemana kita mau menggotil itu, mau ngambilnya itu kan susah kan? Tapi itu pun diparar. Jadi seperti itulah Yudas ini. Jadi yang kedua yang mau saya katakan, yang ketiga yang mau saya katakan adalah Yudas ini menggunakan panggilan Tuhan itu, pilihan Tuhan itu untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya mau tanya sama kalian. Tuhan Yesus tahu nggak kalau Yudas itu pengkhianat? Sebelum Yudas dipilih sama Tuhan Yesus, atau ketika Tuhan Yesus memanggil Yudas, Tuhan itu tahu nggak dia pengkhianat? Hah? Ya gampang sih jawabnya. Kan Yesus Maha tahu ya. Pasti dia udah tahu, ya kan? Coba kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 70. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70. Mulai dari 67 ya. Mulai dari ayat 67. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon. Ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kemudian ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah apa? Iblis. Yesus sudah tahu, dia tahu. Tetapi apa yang Tuhan rindukan? Saudara-saudara. Apa yang Tuhan rindukan sebenarnya dari Yudas? Yang Tuhan rindukan adalah Yudas itu mau bertobat. Yesus merindukan sebenarnya ketika Yudas itu setiap hari melihat mukjizat kuasa Tuhan, melihat ya apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia akhirnya mau bertobat, meninggalkan uang yang menjadi raja di hatinya itu. Yang setiap hari dia lihat mukjizat kuasa Tuhan. Tapi rupanya sekali lagi saya katakan, begini teman-teman, begini. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid melayani orang yang sembuh, yang sakit, kan ada orang-orang yang memberikan persembahan. Kepada siapa? Kepada murid, kepada rombongan Tuhan Yesus. Nah, yang pegang itu siapa? Yang pegang itu Yudas. Jadi, karena banyaknya mungkin uang ini,
Dia pikir, enak juga ini, ya kan? Mantap juga ini, cepat kaya ini kalau kayak gini. Dia fokus kepada uangnya. Dan dia sibuk dengan uang itu. Saudara-saudara, ya, saya mau katakan kepada kita, saya mau katakan kepada kita begini, teman-teman. Ketika ada sesuatu nilai dalam hidup kita, ya, yang membuat kita menjadi semakin menikmatinya, itulah yang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dengar sekali lagi, dengar sekali. Apabila ada sesuatu dalam hidup kita yang semakin kita nikmati, yang tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang akan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, hari ini kita belajar dari Yudas ini, teman-teman. Apa yang mau kita lihat dari Yudas malam hari ini? Saya nggak tahu, teman-teman, setelah kalian bertobat, setelah kalian dipanggil oleh Tuhan Yesus, setelah kalian menjadi murid Tuhan Yesus, apa komitmen kalian kepada Tuhan? Saya mau mengajak kita untuk melihat diri kita dari sisi apa yang terjadi pada Yudas ini, supaya akhirnya kita tidak sama seperti Yudas. Apa itu? Teman-teman, saya mau berkata kepada kita seperti ini. Setelah engkau dipanggil, dipilih Tuhan Yesus, menjadi murid, menjadi pengikut Kristus, saya mau bertanya kepada teman-teman, bagaimana dengan bagaimana dengan hidupmu sekarang? Apa yang mau saya tanya? Dengar. Tadi Yudas dipilih itu, tapi engkau sedang memperkaya dirimu dengan apa? Dengan kehormatankah? Sebenarnya engkau bukan sedang fokus ketika engkau jadi pengurus, ketika engkau ikut persekutuan ini, ketika engkau ikut dengan Tuhan. Sebenarnya engkau bukan sedang fokus dengan Tuhan. Tapi engkau sedang fokus pada diri sendiri untuk apa? Untuk membangun jati dirimu. Untuk membangun panggung bagi dirimu sendiri. Untuk membangun panggung, ngerti maksudnya? Supaya engkau semakin dilihat orang, semakin dikenal orang. Karena sering sekali orang-orang mengikut Tuhan, sebenarnya dia masuk ke dalam satu persekutuan untuk membangun panggung bagi dirinya sendiri. Makanya ketika sudah jadi alumni, hilang tak berbekas. Mengapa? Karena ketika dia ada di kampus, ketika dia ada di dalam persekutuan, sebenarnya dia bukan sedang tertarik dengan Kristus. Tetapi dia tertarik dengan panggung, dengan kesempatan di mana dia bisa mengekspresikan kebolehannya, talentanya. Dia memiliki kesempatan, kesibukan untuk bersekutu. Sama seperti Yudas ini, teman-teman. Dia mempergunakan panggilan itu
Dia menggunakan kesempatan panggilan itu untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya saya selalu katakan seperti ini. Saya kagum melihat orang-orang yang hebat jadi MC. Saya kagum melihat, sorry ya Bang Ganten, sorry ya. Ya. Saya kagum melihat orang yang jadi MC, jadi pemain musik ya, jadi koordinator, jadi ini. Karena itu semua menjadi panggung. Tempat di mana dia bisa melayani. Yes. Tetapi saya dalam waktu yang bersamaan juga harus berkata kepada, apakah memang itu merupakan satu persembahan di hadapan Tuhan? Apakah itu engkau lakukan karena engkau ngerti betul bahwa Kristus, dia Tuhan yang harus kulayani? Yudas bersama-sama dengan murid-murid terus. Orang melihat bahwa Yudas itu adalah murid yang setia. Tetapi Yesus berkata dia sering mencuri uang. Itu bukan murid-murid yang katakan. Tapi siapa? Yesus. Mungkin ada Anda di dalam persekutuan. Anda melayani. Tapi Anda pun sering mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sebenarnya ketika engkau melayani, sebenarnya yang kau layani adalah dirimu sendiri. Kau sedang mencari kehormatan bagi dirimu sendiri. Bukan kemuliaan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Dia mempergunakan panggilan Tuhan itu kepadanya untuk kemuliaan, untuk kekayaan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mengapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus? Saya mau berkata kepada kalian, bagi dia tidak ada yang lebih berharga selain daripada uang. Mukjizat Tuhan itu tidak begitu berharga bagi dia. Kuasa Tuhan itu juga tidak begitu tertarik bagi dia. Yang penting dia punya kesempatan. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang bilang, Yudas sudah memiliki kekayaan uang yang sangat banyak. Jadi kalau dia jual pun Tuhan Yesus sudah selesai. Mau mati kayak kau di situ, mau apa kayak kau di situ. Yang penting saya sudah dapat banyak. Ketika engkau mungkin tamat nanti, engkau merasa sudah puas. Puas bukan karena engkau melakukan yang terbaik bagi Kristus, tapi engkau merasa puas karena kau sudah bisa mengekspresikan banyak hal di dalam pelayanan. Makanya ketika engkau tamat nanti, engkau akan terbang melayang sama seperti sekam padi. Oleh karena itu, malam hari ini teman-teman, mari kita cek, lihat. Sebenarnya di setiap apa yang kita lakukan setiap hari, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu kita lakukan oleh karena kita tahu kita ini adalah hamba Kristus. Kita tahu hidup kita adalah untuk Dia. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Dia. Sebagaimana dalam Kolose 3 ayat 23. Mari kita membacanya berjamaah.
Saya minta kita membaca mulai ayat 22. Ayat 22 sampai 24. Buka semua mic-nya. Minta tolong buka semua mic-nya. Mari kita baca bersama-sama. Banyak yang ribut ya. Oh, banyak yang ribut ya. Oke, baik. Yuk kita baca. 2, 3 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apa? Melainkan dengan tulus hati karena apa? Karena takut akan Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Kita melakukan semua pekerjaan, mau pelayanan kah itu yang berhubungan dengan kerohanian, mau pekerjaan, itu kita lakukan sungguh-sungguh karena Tuhan. Berbeda dengan Yudas. Dia melakukan semua yang dia kerjakan itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sementara dari mana dia mendapatkan uang? Dari pekerjaan siapa? Halo? Dari pekerjaan Tuhan. Itulah makanya Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan yang melakukan pelayanan yang hebat luar biasa, Dia yang menikmati hasilnya. Anda berkata Anda melayani Tuhan, tetapi sebenarnya Anda sedang menggaruk kemuliaan, kebanggaan bagi siapa? Bagi dirimu sendiri. Ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Untuk manusia. Yang pertama dikatakan, perbuat dengan segenap hati. Kemudian yang kedua, apa dikatakan? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa? Karena kita ini hamba Tuhan, teman-teman. Karena kita ini hamba Tuhan, maka kita harus melakukannya semuanya untuk Tuhan. Jadi, sekali lagi, saya mau ulang teman-teman poin yang pertama tadi. Apa yang kita mau belajar dari Yudas? Yang pertama tadi saya katakan, dia dipilih, dipanggil Tuhan. Tuhan merindukan, dia berubah, dia bertobat. Tuhan memanggil dia dari jauh, sama seperti engkau dan aku. Tuhan memanggil kita dari jauh, dari yang jauh sekali, yaitu dari mana? Dari maut. Dari dosa kita dipanggil. Engkau dan aku dipanggil. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertobatan. Supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah kita jangan seperti Yudas. Panggilan itu dia pergunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan yang melakukan pemulihan penyembuhan, tapi dia mendapatkan uang. Tuhan yang memiliki pelayanan persekutuan Kau Gloria ini, tapi engkau menumpang di dalamnya untuk membangun kebanggaan dirimu sendiri. Mukjizat itu, kuasa Tuhan itu, tidak membuatnya semakin tertarik dengan Tuhan. Tetapi itu menjadi kesempatan baginya untuk memperkaya dirinya. Saudara-saudara, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, itu harus membuat kita memperkaya Kristus. Dengan apa? Kesaksian hidup kita. Semakin mempermuliakan Dia lewat pelayanan kita. Bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Ingat, kita ini hamba. Oleh karena itu di ayat 24 dikatakan, Kolose pasal 3 tadi. Ayat 24, mari kita baca sama-sama. Apa dikatakan ayat 24?
kamu tahu. Apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Tetapi Yudas sudah mengambil bagiannya. Bukan Tuhan yang memberi, tapi dia mengambil sendiri apa yang menjadi apa? Bagian. Dan itu bukan pemberian Tuhan. Dan yang terakhir yang saya katakan, mengapa Yudas sampai tega menjual Tuhan Yesus dengan harga sebesar 280.000 rupiah? Karena memang hatinya sudah membeku dengan uang. Dia tidak peduli dengan siapa Yesus. Dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Saudara-saudara, di akhir daripada firman Tuhan ini, saya mau berkata kepadamu, apa yang kau lakukan? Karena engkau berkata, engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah murid Tuhan Yesus. Apa yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Itulah sejatinya yang menyatakan ketaatanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus. Orang mungkin tidak tahu apa motivasimu, tapi engkau pasti tahu. Apakah engkau seperti Yudas ketika engkau jadi MC? Apakah engkau seperti Yudas ketika engkau jadi pengurus? Apakah engkau seperti Yudas ketika engkau kuliah? Apakah engkau seperti Yudas ketika engkau bekerja? Memakai label, aku orang percaya, tapi sebenarnya engkau sedang menghina Kristus dalam hidupmu. Karena sebenarnya engkau sedang membangun kebanggaan dirimu sendiri. Engkau sedang membangun harga dirimu sendiri. Engkau sedang memperkaya dirimu sendiri dengan kemuliaan, kehormatan, kesombongan, dan keangkuhan. Engkau memang tidak sampai seperti Yudas menjual Tuhan Yesus. Tetapi mungkin mempermalukan Tuhan Yesus, bukan mempermuliakan. Saya akan membacakan di akhir sebelum kita selesai mengakhiri firman Tuhan ini. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 20. Saya nggak tahu apakah kalian semua ya hafal dengan ayat ini. Filipi 1 ayat 20 ini. Sebab yang sangat kurindukan, kata Paulus, dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan. Di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Teman-teman. Paulus berkata, ketaatan, kesetiaan itu adalah sesuatu yang terus-menerus berjalan. Yang harus terus kita jaga. Tentang apa? Motivasi, nilai hidup kita. Paulus sampai berkata, dulu, sekarang, baik oleh hidupku maupun sampai oleh matiku. Itu adalah komitmen yang harus kita ambil dalam mengikut Kristus. Saudara-saudara, malam hari ini mari kita melihat diri kita. Apakah kita
seperti Yudas. Orang tidak tahu, pengurus tidak tahu, tetapi engkau tahu. Apa yang sedang engkau lakukan? Apakah memang sungguh itu? Engkau sedang mempermuliakan Tuhan atau sedang mempermuliakan dirimu sendiri? Dan itu sama saja. Engkau sedang menjual Kristus. Mengapa saya katakan sama dengan menjual Kristus? Karena engkau sedang menghambat orang lain untuk tertarik kepada Kristus. Sama seperti Yudas. Tuhan memberkati teman-teman. Supaya kita semua mengoreksi. Jangan kita sama seperti Yudas. Dipanggil, dipilih, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Melihat mukjizat kuasa Tuhan, tapi itu tidak membuat dirinya tertarik dengan Tuhan. Dia tetap tertarik dengan berkat-berkat dari pelayanan itu. Tuhan memberkati kita berdua. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar dari Yudas. Kami tahu ya Tuhan Yesus, ini adalah hal-hal juga yang sering terjadi dalam diri kami. Terkadang kami lupa, Tuhan, kami ini hamba. Kami tidak layak sebenarnya menerima penghormatan. Kami sebenarnya tidak layak untuk menerima ya Tuhan Yesus penghargaan-penghargaan dari orang lain. Kami tidak layak sebenarnya menginginkan ada orang yang berkata kepada kami hebat. Kami sebenarnya tidak layak untuk memerindukan, menginginkan ada orang yang berkata kepada kami terima kasih. Karena sesungguhnya itu bukanlah menjadi bagian kami. Karena sesungguhnya apa yang kami lakukan itu semua adalah oleh karena Kristus yang telah melakukan lebih daripada itu kepada kami. Karena kami pun kalau kami persembahkan semua kekuatan hidup kami, kalau kami persembahkan semua talenta kami, kalau kami persembahkan pun semua yang kami miliki dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami tidak layak untuk menerima penghormatan, harga diri, apapun itu ya Tuhan Yesus. Karena sekali lagi kami ini adalah hamba. Malam hari ini tolong kami, supaya kami boleh ya Tuhan, dengan terbuka hati di hadapan Tuhan. Apakah kami Tuhan masih menginginkan hal-hal itu dalam diri kami selama kami mengikut Tuhan? Supaya akhirnya Tuhan Yesus, kami tidak sama seperti Yudas. Mencuri kemuliaan, mencuri kekayaan, mencuri kehormatan dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang tulus, melakukan segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Kami tetap punya komitmen untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang mengatakan berterima kasih kepada kami. Sekalipun tidak ada orang-orang yang menghargai kami. Sekalipun tidak ada orang-orang ya Tuhan Yesus yang berkata kata-kata berkat kepada kami. Bahkan sekali ada orang-orang yang berkata kepada kami pun berkata, ya Tuhan Yesus, bahwa apa yang kami kerjakan, mereka Tuhan anggap remeh. Sekalipun seperti itu, kami tetap bisa bersyukur.
Karena bagian kami adalah Kristus. Bukan pada penghormatan. Bukan pada kekaguman daripada orang-orang yang ada atau yang kami layani. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Saudara terkasih, dalam hal apapun itu, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Tanyakan pada hatimu, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus atau justru yang berkhianat kepada Kristus? Jadilah pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Selanjutnya kita akan melihat dan mendengarkan warta yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Kepada yang bertuah, saya persilakan. Teman-teman yang terkasih, sembari menunggu di grup internal KO Gloria, petugas atau pengurus sudah saat ini kita memberikan atau mengirimkan angket, jadi jangan lupa untuk di-share teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan warta seputar KO Gloria. Untuk abang dan kakak, kita perhatikan bersama-sama ya. Bersyukur untuk pertambahan usia dari teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 6 November sampai 13 November. Mereka adalah Noverina Silalahi, Bontor Nadia, Charlamhot Samasir, Roida Sianipar, Anissa Hutasoid, Martinus Sihonding, dan Deli Tumangger. Kado terindah untuk teman-teman yang berulang tahun diambil dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selanjutnya, kami dari tim Gloria mengingatkan abang dan kakak untuk tetap mengerjakan dan mendoakan buletin doa kita yang dikirim setiap pagi oleh tim Gloria ke dalam grup WA KO Gloria. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan hari doa Gloria, yaitu setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 21.00. Yang topik doanya akan dikirimkan oleh tim Gloria setiap hari doa. Kelompok kecil di KO Gloria saat ini terbilang pasif. Maka dari itu, untuk AKK PKK jangan lupa kelompok minggu ini ya.
Kakak PKK, jangan lupa untuk selalu mengisi tabel HPDT yang dikumpulkan setiap hari Sabtu, yang linknya dikirim oleh tim Gloria, baik melalui chat pribadi maupun chat dalam grup. Kita akan bertemu kembali di ibadah kita selanjutnya, yaitu tanggal 20 November 2021 dengan tema Pelukku untuk Pelikmu. Dan jangan lupa juga untuk abang dan kakak yang sudah menghadiri ibadah kita malam hari ini untuk mengisi absensi ibadah kita yang akan dikirimkan di kolom chat oleh tim Gloria. Jangan lupa diisi ya. Sekian warta seputar KO Gloria. Untuk abang dan kakak, mari sama-sama kita doakan dan sama-sama kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Oke. Saudara terkasih, tibalah kita di penghujung ibadah. Saudaraku, apabila ada sesuatu hal yang membuat kita mencintai sesuatu hal lebih dari Tuhan, justru itu yang akan menghancurkan kita. Jadi, marilah gunakan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, dalam bagian apapun itu yang Tuhan percayakan. Perbuatlah untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita serukan komitmen kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dan di akhir pujian, saya mengundang kepada Bang Bardi untuk menutup ibadah di dalam doa. Kami Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dengan segenap hati, mari nyatakan bahwa kita siap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dengan apa yang dapat kita berikan, penuhi amanat agungnya, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami
kami penuhi amanah agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Bersama-sama katakan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Segenap hatimu nyatakanlah, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh. Berikan hati yang terbeban, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Teguhkanlah, teguhkan semua kesaksian, dan teguhkanlah, dan teguhkan semua kesaksian. Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami datang ke dunia ini, Tuhan. Dan Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Engkau, Yesus, telah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Kami tidak bisa lagi menjual Engkau, ya Yesus, sama seperti Yudas menjual kepada orang-orang Romawi. Tapi kami masih bisa juga menjual Engkau, ya Tuhan Yesus, lewat pelayanan yang kami kerjakan. Kami menjual Engkau. Kami melakukan pelayanan-pelayanan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tetapi kami sedang mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu. Dengan mengambil keuntungan harga diri, kehormatan, dan lain sebagainya, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga menjual Engkau, ya Tuhan, dengan status kami sebagai anak Tuhan. Orang tahu bahwa kami orang Kristen. Orang tahu bahwa kami orang persekutuan. Orang tahu bahwa kami adalah orang-orang yang rajin mengikuti persekutuan Tuhan. Tapi kami menjual Engkau kepada dunia ini dengan kesaksian hidup kami yang brengsek. Seakan-akan itu adalah kualitas Kristus yang pernah hidup di dunia ini. Kami menjual murah diri kami kepada dunia ini dengan kesaksian kami yang murahan, Tuhan. Walaupun sebenarnya Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Supaya kami tidak menjual Kristus yang kami sembah itu dengan kehidupan kami yang tidak baik. Dengan kesaksian hidup kami yang brengsek, ya Tuhan. Tolong kami. Supaya lewat hidup kami,
dunia sungguh boleh melihat kehidupan Kristus yang sesungguhnya ketika ia ada di dunia ini lewat kehidupan kami, anak-anaknya. Terima kasih. Hamba berdoa Engkau meneguhkan, Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang masih ada di tempat, di kampung mereka masing-masing. Pengurus yang ada di Medan, Tuhan Engkau memberkati. Memberkati studi mereka, masa depan mereka, orang tua mereka Engkau berkati, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan terus menjaga hati mereka, supaya hati mereka terus berjuang untuk setia kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan Allah Roh Kudus, itulah yang terus menyertai hidupmu malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam Minggu. Selamat berjuang. Tuhan memberkati semuanya. Makasih Oke. Bang, Tuhan berkati Bang. Sampai ketemu kembali. Oke, Tuhan berkati. Bang, sebentar boleh dokumentasi nggak Bang? Sebentar. Oh, boleh. Ayo. Boleh ya Bang. Saya mengundang teman-teman yang terkasih membuka kameranya ya. Rapikan rambutnya. Oke. Sudah ready? Sudah? Hitung aja. Udah. Udah. 3. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Ya, makasih Bang, Tuhan berkati juga Bang. Teman-teman yang terkasih, jangan lupa diisi anketnya tadi ya, yang sudah di-share di grup KO Gloria dan juga live chat. Dan sampai ketemu kembali dalam ibadah minggu depan, tanggal 20, dengan tema Pelukku untuk pelikmu. Pelukku untuk pelikmu. Sampai berjumpa kembali melalui. Halo, Devintan. Tuhan berkati juga.
Thank you Winda, thank you pelayanan semuanya. Thank you Winda. Di dalam Tuhan. Ada yang mau request lagu kira-kira? Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, Untuk adik-adik pengurus jangan langsung live group ya. Masih ada evaluasi ya. Oke. Teman-teman yang lain juga yang mau ikut bergabung juga dipersilahkan. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ke yang bertugas. Oke, shalom semuanya. Salam Bang Martin. Shalom Kak. Nggak kedengaran Kak suaranya. Oke, kita ulang lagi ya. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom. Oke, yang tinggal di sini cuman pengurus sama satu lagi Priska ya. Oke, saat ini kita akan mengadakan evaluasi untuk teman-teman yang mau menyampaikan saran mungkin atau apresiasi atau hal apapun itu boleh menyampaikan ya. Boleh dimulai dari siapa? Yang rendah hati? Mungkin dari Malini. Silakan, Dek. Tadi Kak, nge-recordnya terlalu lama. Itu aja tadi Kak.